Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Vitasari, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504011321179. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 20 Kampung Lorong kelas 3 dengan materi membaca dan memahami isi kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau melihat kesiapan kondisi kelasnya. Apakah ada sampah di dalam lacinya atau di bawah bangkunya? Silakan dicek dulu. Tidak ada ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fatihah dan ya, Fatihah dan Rizky. Kenapa tidak masuk? Sakit ya, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya. Ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Apakah tadi sudah sarapan? Sudah. Ya, semoga hari ini kita tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ketua kelas, sama-sama kita pimpin doanya. Ketua kelas, ayo maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepandaian. Amin. Cukup siap. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Ya. Di depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tinggal bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Untuk selanjutnya, seperti biasanya kita menghafalkan surah Al-Kautsar. Ayo sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan baik dan benar, kemudian memahami isi kandungan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, pada sebelumnya masih ingat pada pertemuan pertama kemarin
Apa itu surah Al-Alaq? Iya, segumpal darah. Surah Al-Alaq itu adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Surah apa yang pertama kali diturunkan dan di mana surat tersebut diturunkan? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, Fadli. Surah apa, Fadli? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Benar? Benar. Ya, surat Al-Alaq di mana diturunkan? Bian. Di mana, Bian? Ya, di Gua Hiro. Terus diturunkan surah Al-Alaq itu apa perintah Allah yang disampaikan pada kandungan surat tersebut? Ya, kita diperintahkan untuk belajar membaca. Nah, mari kita sama-sama melihat video yang ada di depan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan sawah yang hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bimo. Bimo adalah anak yang rajin dan penuh semangat. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Bimo sudah bangun dan membantu orang tuanya di ladang. Meski harus bekerja keras, Bimo tak pernah melupakan pendidikannya. Sepulang dari ladang, dia segera mencuci tangan, mengambil buku-bukunya, dan mulai belajar. Bimo selalu percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan hidup. Bimo mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dengan penuh tekun. Ia belajar dengan giat karena memiliki impian besar, menjadi seorang insinyur yang dapat membangun jembatan di desanya, agar semua orang bisa menyeberang dengan aman. Di sini videonya menjelaskan tentang Membaca. tentang pentingnya kita membaca. Dimanapun kita berada, kita diperintahkan harus selalu membaca karena membaca itu sangat penting. Ya. Tahukah kamu bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah? Surah Al-Alaq. Ya, Allah menurunkan wahyu pertama itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diperintahkan untuk membaca. Nah, jadi untuk memahami lebih jauh tentang surat tersebut, mari kita pelajari. Nah, kita mari sama-sama membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Perhatikan di depan. Nih, kita sama-sama membacanya. Kelihatan? Ya, kelihatan ya. Jangan lupa membaca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang di sebelahnya yang ada terjemahannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa arti dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, siapa yang mau bantu ibu membacakannya? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Bian. Ayo baca ayat yang kedua. Apa bacaannya?
Ayo. Khalaqal insana min alaq. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya Dia menciptakan manusia dengan segumpal darah. ya, dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, terima kasih untuk Bian. Tepuk tangan untuk Bian. Ya, nampaknya kurang semangat ini. Ayo tepuk semangat. Semangat. Ya, ini adalah terjemahan dari Quran surah Al-Alaq yang Iqra artinya bacalah, khalaqal insana artinya Dia telah menciptakan manusia dia telah menciptakan manusia. Kemudian min 'alaq dari segumpal darah, allazi 'allama yang mengajar manusia. Kemudian bil qalam dengan pena. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Nah. Silahkan kalian simak video berikut ini. Surat Al-Alaq adalah salah satu surat yang paling penting dalam Al-Quran. Surat ini menandai awal mula wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. 5 ayat pertama dari surat ini diturunkan kepada Nabi di Gua Hira. Al-Alaq artinya segumpal darah atau sesuatu yang menempel. Ini merujuk pada penciptaan manusia dari segumpal darah. Surat ini menekankan keajaiban penciptaan manusia, menunggu dan rasa syukur. Surat ini menunjukkan rasa persatuan dan kerjasama. Ya, setelah menonton video tersebut, setelah kalian simak, apa yang dapat kalian dapatkan dari video tersebut? Surah Al-Alaq. Ya, itu tentang surah Al-Alaq. Apa kandungannya? Kita diperintahkan untuk membaca. Karena kalau kita membaca itu kita akan mendapatkan ilmu. Ya, jadi itulah pentingnya belajar membaca. Jadi ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ya, setelah mengamati video tersebut, kalian akan mendiskusikan dari video tadi yang ditonton ya. Nah, ini ada ibu bagikan lembar kerjanya 3 kelompok. Ayo silahkan, sudah boleh dikerjakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok ketiga. Ayo, sudah boleh ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan hasil, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Jangan lupa, ini ada lembarnya, ditulis nama kelompoknya. Ini nama kelompok ditulis, ada kelas berapa, kemudian nama kalian. Anggota kelompoknya ada berapa orang ditulis. Paham? Ya, paham. Dilanjutkan. Ayo, sudah boleh dikerjakan. Soal nomor 1. Nah, apakah ada pertanyaan tentang materinya atau yang kurang paham? Ada yang mau tanyakan? Nah, ayo kelompok 1. Ayo maju kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya, jadi kelompok 1 beranggotakan 5 orang yang akan menyampaikan soal yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Ayo. Asbabun nuzul adalah sebab berupa peristiwa yang berlatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Misalnya asbabun nuzul surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri dari keramaian di Gua Hira. Ya, ini adalah kelompok kedua yang beranggotakan 4 orang. Ayo sampaikan hasil diskusinya. Mengapa kita harus rajin membaca dan belajar? Mengapa?
Membaca atau belajar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sebab membaca merupakan salah satu cara mendapatkan ilmu. Membaca dapat membuat manusia mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Ya, jadi mengapa kita diperintahkan untuk membaca? Untuk mengetahui sesuatu yang belum sama sekali kita ketahui. Jadi dari situlah kita mendapatkan ilmu. Nah, di dunia pendidikan kita mendapatkan ilmu, kita diperintahkan untuk belajar. Nah, apakah ada pertanyaan untuk kelompok kedua? Apakah sudah paham? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dikerjakan satu orang satu. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, nah ini dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup untuk mengerjakannya. Apa yang kita dapat dari surah Al-Alaq? Kita telah memahami isi kandungan dari surah Al-Alaq. Jadi surah Al-Alaq itu merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada siapa? Nah, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Ya, di Gua Hiro, yaitu di kota Mekah. Diperintahkan untuk kita membaca. Nah, untuk itu kita harus menghafal dan memahami isi kandungannya. Ayo mari sama-sama kita hafalkan kembali surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sama Quran surah Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Ya, jadi isi kandungannya adalah kita diperintahkan untuk membaca dan harus belajar. Ya, jadi isi kandungan selanjutnya yaitu adalah Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang memberikan kita ilmu. Ya, apakah sampai di sini sudah paham? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Apakah pembelajaran hari ini itu menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Kalau menyenangkan kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya itu adalah tentang mengenal sifat-sifat wajib Allah ya. Jadi pertemuan pada kali ini kita akhiri dengan membaca doa. Sama-sama Ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, berakhirlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan itu dapat dipahami. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.